Oke, kakak-kakak, kita mulai siang ini. Sudah bisa direkam untuk kegiatannya. Selamat siang. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk siang hari ini kita akan membahas dua materi seharusnya terkait dua jam pelajaran yang nanti kita akan sampaikan. Kita akan membahas terkait dengan orientasi, kemudian nanti modul satu-satu terkait dengan refleksi. Untuk yang pertama, kita langsung saja. Kalau perkenalan nanti sambil jalan saja, karena waktunya sudah lewat 37 menit. Oke, kita langsung ke orientasi saja. Izin share screen. Bisa dilihat share screen saya. Bisa Pak. Oke, ya. Oke, yang pertama ini kita bahas terkait dengan perkenalan dulu. Kemarin sudah kita perkenalan sebenarnya, nggak apa. Kemudian ini juga silakan nanti kita akan berkenalan sambil jalan saja karena waktunya sudah lewat 30 menit. Jadi ini sambil jalan saja nanti terkait dengan perkenalan yang kakak-kakak ada di sini. Karena memang nanti kita akan ketemu di Jimit itu sekitar 21 kali dan mudah-mudahan nanti semuanya akan dengan sendirinya mengenal satu dengan yang lainnya. Oke, untuk hari ini agendanya yang pertama terkait dengan orientasi untuk pemetaan dan harapan, kemudian ada kesepakatan kelas dan perkenalan fasilitator. Tapi saya pikir sudah kenal semuanya. Karena kemarin saya sudah mengenalkan diri terkait dengan nama dan instansinya. Oke. Ini tujuannya saling mengenal. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa saling mengenal. Kayaknya tadi juga sudah saling mengenal di ruangan karena sudah saling ngobrol terkait dengan apa yang sudah harus dilakukan. Oke, terkait dengan orientasi ini kita akan membahas satu-satu. Nanti silakan semuanya boleh berdiskusi, semuanya boleh mengungkapkan pendapatnya. Langsung open mic saja kalau mau berbicara, tidak perlu raise hand karena kadang-kadang kalau sambil raise hand itu saya tidak melihat di layarnya, tidak melihat karena berbeda mungkin tampilannya. Jadi sambil berbicara saya buka link atau buka LMS atau buka PowerPoint-nya. Silakan kakak-kakak yang mau berbicara langsung saja nanti biar bisa kita masing-masing berpendapat. Oke, terkait dengan yang ada di screen kakak-kakak semua, silakan mungkin ada yang mau berpendapat terkait dengan apa sebenarnya tujuan dari kakak-kakak ngajar PJOK di sekolah yang selama ini sudah kakak-kakak jalani, mungkin udah lebih dari 20 tahun, 10 tahun atau bahkan lebih dari selama ngajar. Nah, sekarang pertanyaannya kira-kira apa tujuannya dari pembelajaran PJOK di sekolah? Silahkan mungkin yang ini boleh ditulisnya di chat saja, di ruang chat saja, silakan masing-masing biar menuliskan, nanti kita baca dan kita akan diskusikan. Silakan, apa tujuan kakak-kakak ngajar PJOK di sekolah yang selama ini dijalani? Silakan di chat Jimit saja, di ruangan chat saja. Silakan.
Kita akan baca bersama-sama nanti dan kita akan diskusikan bersama-sama nantinya. Mungkin di antara kakak-kakak mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Seperti apa tujuannya? Atau mungkin ada yang lebih menarik terkait dengan tujuan yang ada di sekolah ini, atau mungkin selama ini tidak tahu tujuannya akan dibawa kemana anak-anak diajarkan PJOK ini. Oke, silakan di meet saja, di chatting, di ruang chatting saja. Izin kakak bisa mungkin menyampaikan pendapat? Di chat saja, ditulis di chatting saja. Di mana ya kolom chatnya? Itu di bawah sebelah gambar orang itu ada kotak, itu silakan diklik terus tulis di situ. Bisa ketemu? Ya, Kak Cherly. Silakan yang lainnya, baru Kak Cherly yang masuk. Kak Asrul juga sudah. Oke, baru 3. Silakan. Meningkatkan kebugaran, mendorong pertumbuhan fisik, keterampilan motor, dan pengetahuan, mengembangkan anak secara keseluruhan, baik secara maupun mentalnya. Oke, yang lainnya silakan. Baru 5 orang. Yuk yang lainnya. Baru 5 orang. Tujuan pembelajaran apa sih yang menjadi tujuan atau harapan kakak-kakak ngajar PJOK di sekolah yang selama ini dijalani? Oke, sambil nunggu yang lain chat, mungkin nanti bisa berpendapat. Silakan. Akan ada yang mau disampaikan pendapatnya dengan apa yang sudah ditulis di situ. Apa sih tujuan yang kakak-kakak ingin dapatkan ketika kakak-kakak mengajar pendidikan dasar di sekolah? Silakan sambil nunggu teman-temannya chat untuk dibaca. Yuk, silakan langsung open mic yang pengen berpendapat.
Silakan. Silakan, Kak Buce, langsung saja kalau ingin Ya, berbicara terima langsung kasih berbicara saja. Kak Suwardi. Menurut Silakan. saya PJOK itu membantu mengembangkan secara keseluruhan karakter anak mulai dari secara jasmani maupun secara mental dan sosial. Karena dalam pendidikan jasmani kita dididik saja bukan saja soal aktivitas fisik, tapi ketika ada dalam permainan dan sebagainya, anak diajak untuk bekerja sama, anak diajarkan untuk bertanggung jawab. Jadi bagi saya sekali lagi secara keseluruhan anak itu terbentuk secara mental, emosional maupun secara pengetahuan perkembangan fisik fisik pun dia akan bertemu dengan baik. Jadi itu gunanya PJOK ada untuk setiap kita di jenjang pendidikan dan kita bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Oke, mengembangkan fisik, tidak tidak hanya mengembangkan fisik, jasmani, tapi Terima kasih. juga mengembangkan mental dan sosial. Oke, mengembangkan mental dan sosial itu kalau hanya Mental dan bersosial, sosial. banyak sekarang Pak medsos-medsos yang banyak terjadi. Boleh bikin komunitas-komunitas, itu semuanya bisa terjadi untuk mengembangkan sosial. Untuk mengembangkan mental sekarang boleh banyak juga ada kayak misalnya apa ya, komunitas-komunitas yang berhubungan dengan itu, atau misalnya mengembangkan karakter. Maaf, kalau misalnya untuk orang Muslim, pesantren-pesantren banyak masukin. Kemudian ada lembaga-lembaga yang berhubungan dengan mengajari cara berkarakter yang baik gitu. Itu juga banyak. Kenapa harus di kalau misalnya hanya itu, kenapa nggak itu aja? Kenapa harus pada PJOK? Gitu. Silahkan, yang lainnya berkomentar. Bagi saya gini Pak, di PJOK anak mengalami langsung, anak mengalami situasi itu langsung. Jadi bagaimana anak dituntut untuk bertumbuh dan bisa bekerja sama, anak mengalami. Jadi tidak secara teori dan kita mendogma anak, tapi benar-benar anak itu mengalami sehingga PJOK itu unik. Jadi kita tidak sekedar berteori, tapi ketika ada dalam sebuah situasi, memang betul-betul anak itu dituntun untuk dia bertumbuh secara mandiri dan secara independen. Anak menyadari itu keberadaan dia. Ternyata dia dalam perlakuan misalnya dalam bermain sepak bola secara bersama-sama misalnya, mau dan tidak mau dia dituntut untuk bekerja sama dan anak mengalami itu. Dan ketika itu dijalankan terus-menerus, maka secara otomatis yang tadi saya sampaikan mental sosial itu dia benar bertumbuh dengan kuat, apalagi mulai dari SD, pendidikan PAUD, SD, SMP, dan SMA, ketika ada dalam situasi seperti itu, otomatis ya karakter itu ada dan memang PJOK mengajak anak untuk mengalami langsung yang seperti tadi. Kak Suwardi, Oke, silakan. Yang lain langsung saja. saya mungkin tidak sejalan dengan yang dikatakan oleh Pak Buci. Oke, lanjut. Sebab mata pelajaran PJOK di sekolah itu dia seperti media atau sarana untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik lokomotor dan non-lokomotor. Dalam hal ini perkembangan motorik dan pengetahuan dan penalaran yang artinya menghayati nilai-nilai yang ada terkandung di dalamnya. Pada prinsipnya kita guru khusus karena ini kan berjenjang mulai dari SD, SMP, dan SMA. Jadi pada prinsipnya guru SD itu dia menanamkan dasar-dasar, lalu SMP melanjutkan, dan ya SMA nih orang bilang, Mas Ambon bilang harap gampang jadi siap terima jadi yang ada di atas, yang dari bawah. Jadi pada prinsipnya itu pertumbuhan peserta didik itu tuh seperti Ketum bilang ini seperti sarana untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan peserta didik di sekolah. Apalagi di kurikulum yang baru ini, guru lebih tambah senang. Itu Pak, terima kasih. Ya, ada yang berkomentar lagi, silakan. Kira-kira yang mungkin berbeda lagi pendapatnya. Silakan.
Mungkin saya bisa berpendapat, Pak. Silakan. Kakak, ya menanggapi tadi yang sudah Kak Hardi sampaikan, kenapa harus di PJOK sih untuk bagaimana mengembangkan sosial, mental, emosional anak-anak, kan ada yang tadi sudah dicontohkan, ada pesantren, ada LMS. Ini bedanya dengan yang ada di organisasi atau di luar pendidikan yang resmi. Kalau pengembangan emosional, mental, sosial anak-anak dalam pendidikan PJOK ini kan sudah dirancang ya, aktivitasnya anak-anak itu memang sudah didesain bagaimana anak-anak itu bisa bertumbuh secara wajar sesuai dengan kodrat pertumbuhannya. Tetapi mungkin yang di kayak macam di pesantren atau di medsos itu berbeda. Kalau bedanya dengan pendidikan PJOK dalam pengembangan sosial, mental, emosional maupun karakter itu di sana. Kalau di pendidikan PJOK pasti ini kan sudah kegiatannya dirancang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Itu yang mungkin bisa saya tambahkan, Kak. Terima kasih. Oke, dirancang. Sudah dirancang. Pertanyaan saya, apakah bisa itu didapatkan di dalam PJOK yang hanya seminggu sekali dan itu pun jamnya juga hanya 3 jam maksimal. 3 jam itu pun juga pakai acara ganti baju lah, pakai acara jajan lah, pakai acara ngumpul-ngumpul dulu, pakai acara gurunya telat lah. Nah, mungkin nggak itu didapatkan di sekolah? Yang hanya seminggu sekali. Kardi, Silakan lanjut. Pak, saya tidak tahu dengan teman-teman yang lain. Saya pada prinsipnya 15 menit sebelum, andai kata contoh penjas jam 3.45, jam pertama, kedua, ketiga, itu saya sudah koordinasi contoh jam pertama, kedua, ketiga jam bahasa Indonesia. Saya sudah koordinasi dengan guru mata pelajarannya, mungkin 15 menit sebelum jam selesai, Ibu sudah menyelesaikan Ibu punya mata pelajaran supaya mengingat peserta didik bisa berganti pada saat jam penjas. Nanti 15 menit sebelum saya punya jam penjas selesai, itu saya suruh siswa, saya sudah selesai dengan saya mata pelajaran, supaya saya suruh siswa itu, saya konsol siswa ke ruang ganti untuk berganti supaya ikut mata pelajaran berikut. Kalau tidak nanti pas jam pelajaran baru kita suruh siswa ganti, lama memang makan waktu. Dan memang pelajaran tidak tuntas nanti. Oke. Bisa menghambat mata pelajaran yang lain. Dan kita guru mata pelajaran penjas khusus di sekolah itu selalu, guru mata pelajaran bilang mengganggu proses pembelajaran di sekolah karena sudah menyita waktu. Pada prinsip saya kasih contoh, kita kalau pas habis jam, contoh jam 3.4, lalu pas jam tersebut kita selesai, maka dia, guru yang bersangkutan yang mau masuk di kelas tersebut, dia akan menunggu mungkin sekitar 10-20 menit. Makanya kita saling koordinasi lah antara guru si A dan si B supaya ya ada tenggang rasa supaya saling sama menguntungkan gitu, Pak. Terima kasih. Oke, ya. Kak Ino, kira-kira to the point saja. Apa sih yang tujuan yang Kakak Ino harapkan ketika ngajar PJOK di sekolah? Harapan, to the point aja. Artinya Pak, tujuan dari kita mengajar mata pelajaran di sekolah ini kan, tadi kan saya bilang sebagai media. Pada prinsipnya itu kan salah satu fungsi pendidikan penjas kan membantu membentuk otot-otot tulang anak menjadi maksimal. Jadi kita tidak bisa paksakan dia awalnya tidak bisa menjadi bisa, dengan kata lain kita harus mulai perlahan-lahan akhirnya harus bisa. Jadi pada akhir ini juga menunjang si peserta didik dapat mengembangkan dia punya prestasi, minat dan bakat saat proses pembelajaran, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, Kak Buce, silakan. Pak, saya bisa ya, Pak. Oke, Kak Cherry atau Kak Domingus. Kak Cherry dulu silakan. Pak, saya ya Pak, menyikapi yang tadi Pak sampaikan bahwa jam PJOK di sekolah hanya 30 menit. Menurut saya kita guru PJOK di sini di sekolah itu hanya mengajarkan bagaimana teknik dasar anak itu melakukan, misalnya kita ambil permainan bola besar. Di sekolah kita hanya mengajarkan teknik dasar anak untuk menendang misalnya. Nanti untuk pengembangan dari kompetensi itu mungkin anak bisa mengembangkannya di luar. Dengan kata lain kita bisa lakukan ekstra sepak bola itu juga bisa, anak bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dia punya
punya diri sesuai dengan kemampuannya di bidang olahraga. Jadi mungkin dengan kata lain tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah itu juga mendorong pertumbuhan fisik dan keterampilan motorik anak. Ya itu menurut saya Pak, terima kasih. Oke, kalau hanya latihan seperti itu, bukankah di ekstrakurikuler malah diajarin lebih banyak? Atau di klub diajarin lebih banyak terkait dengan cara menendang bola. Tapi kalau di sekolah kan belum tentu ketemu 6 bulan sekali gitu. Nah, sementara kalau di klub itu bisa tiap hari, ngapain mesti ke sekolah, kenapa nggak di klub aja, kan begitu. Oke, silakan lanjut Kak Domingus, silakan. Oke, tidak respon, mungkin siapa lagi yang mau berkomentar, silakan. Ini biar gak bias nih, kira-kira apa nanti, biar nanti akan ketemu benang merahnya. Ternyata saya ngajar selama ini tujuannya tidak tersampaikan. Silakan. Kalau untuk prestasi, jangankan di sekolah, yang di klub aja yang pagi sore latihan setiap hari nggak bagus-bagus juga prestasinya. Apalagi hanya di sekolah hanya seminggu sekali. Waktunya paling lama 1 jam. Itu pun banyak yang diajarkan gitu. Sementara kalau di prestasi di klub paling banyak ya nggak lebih dari 10, tapi kalau bisa sampai 40 orang gimana ngajarnya untuk mendapatkan prestasi gitu misalnya. Oke, ada lagi silakan. Pak Hardi, maaf. Yuk. Pak, akhirnya saya mohon petunjuk dari Kak, apakah saat proses pembelajaran di sekolah 3 kali 45 menit seandainya tidak tuntas, apakah kita bisa lanjutkan materi tersebut di pengembangan diri atau ekstrakurikuler, Pak? Boleh, ekstrakurikuler kan boleh, semuanya boleh ekstrakurikuler. Tapi kan kalau misalnya Kak Ino ngajarnya bola voli nih, kemudian nanti dilanjutkan di ekstrakurikuler. Loh, di ekstrakurikuler nggak semuanya ikut voli kan? Saya ekstrakurikulernya nyanyi, Pak. Saya ekstrakurikulernya nari. Saya ekstrakurikulernya masak. Nggak ada hubungannya antara bola voli dengan nari, kan begitu. Artinya tidak bisa juga dilanjutkan di ekstrakurikuler karena minat bakat peserta didik kan bermacam-macam. Sementara, mohon maaf, kakak ngajar satu kelas olahraga, belum tentu 20-30 berapa paling banyak di Ambon kalau sekolah. Taruhlah 30 siswa. Belum tentu 30-nya itu suka olahraga semua. Kenapa harus ikut? Ya karena memang harus ngikut meskipun dia juga malas-malas ngikut karena memang tidak berminat. Dia minatnya misalnya di seni. Kalau disuruh nyanyi, wah dia jago. Tapi kalau disuruh lari, nggak mau dia. Karena apa? Minatnya memang di situ. Prestasinya ya tidak di olahraga, berarti dia prestasinya berarti kan dia di bidang seni karena memang jiwanya jiwa seni gitu gambarannya. Ayo silakan biar kebuka. Saya Pak mungkin bisa menambahkan sedikit tadi saya yang disampaikan oleh Kak Shirley terkait juga dengan apa yang tadi Kak Hardi sampaikan, tujuan apa kira-kira tujuan kita mengajar di sekolah nih, mengajar PJOK. Tentunya selain kita mengajar sesuai dengan basic kita, berlatar belakang ya pendidikan olahraga pendidikan jasmani. Dalam mengajarkan pendidikan jasmani ini tentunya kita tidak hanya berpikir bagaimana mengembangkan psikomotor anak, tetapi juga harus juga mengembangkan bagaimana aspek kognitif, aspek afektif dalam anak-anak proses pembelajaran di kelas. Jadi itu mungkin beda, termasuk juga bedanya dengan yang lain. Karena yang tadi di awal saya sampaikan bahwa ini direncanakan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, bahwa yang dipertimbangkan bahwa olahraga itu kayaknya cuma fisik, padahal tidak. Dalam pendidikan jasmani mengandung unsur juga mengembangkan dari sisi kognitif maupun afektif peserta didik. Di mana dalam prosesnya tentunya kita sebagai guru harus tetap memperhatikan bagaimana anak-anak nyaman, senang dalam mengikuti proses pembelajaran. Artinya student well-being-nya dia dapat begitu di kelas. Terima kasih. Oke, anak-anak senang ya Bu, senang mengikuti pembelajaran. Oke, ada lagi, silakan.
Silakan, masih ada terkait dengan apa yang kakak-kakak tuju atau ajarkan di sekolah. Izin Kak. Lanjut, Ya, Kak makasih. Santi. Ya, kalau menurut saya tujuan dari pembelajaran POJK itu sebenarnya itu untuk mengembangkan kesadaran tentang arti pentingnya aktivitas jasmani yang bisa dia ingat sepanjangnya. Bagaimana mengajarkan tentang cara hidup sehat, kemudian perkembangan tubuh yang harus dijaga, dan selain itu juga pembelajaran yang menyenangkan di luar kelas. Mungkin itu, Kak. Makasih. Oke, ini ilustrasi saja. Tadi tidak ada yang menyangkut prestasi, tapi biasanya masih banyak juga teman-teman kita yang beranggapan bahwa pendidikan jasmani laki sekolah itu untuk mencapai prestasi. Bagaimana mungkin prestasi bisa diraih yang hanya dilakukan dalam 1 semester sekali, sementara yang pagi sore latihan saja belum tentu berprestasi. Itu juga terbatahkan bahwa prestasi tidak bisa diraih, karena seperti ini aja gambarannya. Ini untuk prestasi SEA Games aja kita masih selalu naik turun grafiknya terkait dengan prestasinya. Kemudian tadi ada yang bilang terkait dengan kesenangan atau hiburan. Ini gambarnya. Kalau hanya hiburan, mungkin ada dari orang tua, biar anak-anak pas sekolahnya, biar anak-anak senang, biar anak-anak terhibur, buat nggak usah pakai pembelajaran penjas, kita undang aja badut ke sekolahan biar anak-anaknya senang. Kan ada yang bilang, untuk kesenangan, untuk hiburan, biar anak-anak semangat senang. Kita undang badut mungkin bisa di sekolah. Kemudian ada lagi misalnya terkait dengan tujuan untuk berikutnya, misalnya untuk kebugaran tadi. Mungkin ini sekolah-sekolah di wilayah timur mungkin ya, sekolah yang masih pakai papan seperti ini, atau sekolah yang mempunyai lapangan yang tidak terlalu luas. Nah, sekarang gambarannya seperti ini. Mungkin di kakak-kakak, di daerah kakak-kakak juga sudah temukan seperti ini. Muridnya banyak, lapangannya kecil atau bahkan sempit. Nah, untuk kebugaran apa yang akan diperoleh kebugaran dengan seperti ini? Muridnya 30, lapangannya hanya 5 kali 10 meter. Apa yang akan diperoleh dengan kebugaran? Sementara kita saja, saya saja yang setiap hari jogging sekitar 30 sampai 45 menit, setelah dites kebugarannya nggak bagus-bagus juga. Itu setiap hari. Itu hanya seminggu sekali. Kira-kira untuk mereka kebugaran seperti apa yang diraih gitu misalnya. Ada lagi misalnya contoh yang kedua, mungkin ada beberapa guru yang ngajar ketika olahraga, tidak latihan kebugaran, tapi apa? Hanya kerja bakti, membersihkan rumput, membersihkan halaman sekolah, atau misalnya kerja bakti saja. Artinya yang penting aktivitas luar sekolah, outdoor, karena waktunya olahraga di luar sekolah misalnya. Atau di antara kakak-kakak atau teman-teman kakak atau pernah kakak-kakak lain lihat, mungkin ada satu sekolah yang tidak mempunyai guru olahraga, atau guru olahraganya tidak berlatar belakang olahraga, jadi tidak paham tentang olahraga. Artinya ketika jam olahraga hanya diberikan buku saja suruh baca. Kalau hanya suruh baca, mungkin karena perkembangan teknologi, study day kita lebih paham, literasinya lebih bagus, mungkin mereka lebih tahu dulu dibandingkan guru-gurunya karena perkembangan teknologi. Pak, sekarang mah offset mah nggak harus orangnya, Pak. Di sepak bola itu, main bola itu offset kalau dia rambutnya berjambul saja, dia rambutnya maju saja, dia duluan sudah offset. Karena apa? Anggota tubuh
atau jarinya saja maju duluan dia offset. Karena apa? Anggota tubuh. Kalau dulu kan harus seluruh badan. Nah, mungkin karena dia literate akan lebih bagus atau akan lebih paham duluan gitu. Nah, sekarang mari kita renungkan apa yang sudah kakak-kakak lakukan, apa yang sudah kakak-kakak berikan, dan apa sebenarnya akan dibawa kemana sebenarnya anak-anak didik kita itu ketika di jam pembelajaran olahraga. Mohon maaf, masih banyak teman-teman kita di guru olahraga. Ketika jam olahraga, silakan ambil bola, main sana. Kamu mainnya apa? Sukanya apa? Silakan. Ambil sendiri, main sendiri. Gurunya di ruangan, gurunya ngopi. Atau bahkan hanya telepon atau WA lewat ketua kelasnya. Bapak, Ibu hari ini telat. Silakan nanti olahraga pilih apa saja. Bebas katanya. Masih ada yang seperti itu. Artinya apa? Memberikan ya sudah bebas saja suka-suka gitu. Nah, mungkin ini yang masih banyak terjadi. Nah, sekarang apa? Bagaimana kita akan membawa PJOK ini kepada yang seharusnya dilakukan? Itu gambarannya. Oke. Berikutnya misalnya ini tantangan utama PJOK. Krisis identitas, krisis arah, dan krisis fokus. Krisis identitas, kesulitan mendefinisikan siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Artinya, apa sih esensi mata pelajaran ini? Nah, itu harus dicermati secara menyeluruh, secara mendalam, dan itu sering berbagi dengan teman-temannya. Kemudian krisis arah, tidak memiliki tujuan yang terkait dengan the best interest of the whole child. Apa yang diharapkan oleh anak-anak itu, atau kepekaan kita terhadap anak-anak itu mereka maunya apa gitu. Kadang-kadang kita tidak mencermati itu karena apa? Karena kita tidak mendalami karakteristik peserta didik itu, kita tidak mendalami dan kita tidak memahami. Ketika ada anak kakak minta anak, oke lari 1000 meter. Ketika anak itu memang tidak suka olahraga, ya dia tidak akan maksimal bisa melakukan itu. Karena apa? Dia tidak suka lari, atau dia pernah trauma dengan lari, atau dia pernah ada hal-hal buruk terkait dengan lari. Nah, itu kan kakak-kakak harus paham, kakak-kakak harus tahu apa sih karakteristik peserta didiknya supaya memang yang diharapkan itu bisa terlaksana. Itu gambarannya. Kemudian kita harus kembali lagi mendiskusikan, kembali lagi merenungkan PJOK itu sebagai apa gitu kan di sekolah itu. Apakah bisa dengan kebugaran? Oh, ternyata nggak bisa. Kebugaran itu untuk bisa dilatih harus menggunakan prinsip yang namanya FIT. FIT itu frekuensi, intensitas, time, dan type. Frekuensi itu yang minimal harus paling tidak seminggu 4 kali. Intensitasnya berapa lama? Paling tidak 2 jam. Kemudian seperti apa latihannya? Beratnya, ringannya, kemudian volumenya, kemudian tipenya apa? Nah, itu kan harus prinsip-prinsip itu dilakukan. Sementara di sekolah kan nggak bisa waktunya, nggak mungkin gitu kan. 4 kali seminggu, sementara 1 kali seminggu saja kadang-kadang gurunya izin. Anak-anak dibebaskan, suka-suka silakan. Nah, itu yang masih terjadi. Nah, artinya mari kita renungkan kembali. Nggak ada yang salah, semuanya betul. Mau dibawa kemana, tapi bagaimana nanti mengemasnya itu yang harus disampaikan. Kayak contohnya tadi Kak Susanti. Boleh diulang lagi Kak? Tadi maksudnya yang terakhir disampaikan tadi? Ya Kak. Tadi saya mengingatkan pengembangan menumbuhkan kesadaran tentang kesadaran jasmani dan agar pertumbuhan dan perkembangan tubuh mereka itu dapat aktif sepanjang hidup.
sepanjang hayat dan melakukan pembelajaran yang menyenangkan di luar kelas. Oke, Mungkin ya poinnya kita ambil poinnya adalah menumbuhkan kesadaran. menumbuhkan kesadaran. Menumbuhkan kesadaran siapa? Ya kepada peserta didik kita bahwa anak-anak kalian itu harus bugar. Karena kalau kalian bugar, nanti kalian akan sehat. Kalau sehat itu nanti kan bisa apa aja akan bisa. Nah, untuk bugar kalian itu harus latihan. Latihannya apa? Ini loh latihan kebugaran seperti ini. Tapi maaf, nggak bisa kalian dapat kebugaran itu di sekolah. Nah, untuk bisa itu kalian harus latihan sendiri di rumah. Apa latihannya? Silakan. Kalau perlu ini, Ibu, ini Bapak kasih program latihannya nih. Lakukan biar kamu bugar. Sadar. Oh, ternyata kebugaran itu penting. Kalau misalnya mereka sadar, oh mengembangkan kesadaran untuk menumbuhkan karakter. Oh, karakter itu bisa dilakukan di mana saja. Nah, untuk menumbuhkan karakter itu tidak harus belajar di sekolah. Itu berhubungan dengan orang lain, lakukan di luar. Kenapa kalian ibu ajarin lari? Kenapa ibu ajarin kalian melompat? Kenapa ibu ajarin kalian berguling? Nah, itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kalian, life skill kalian. Contoh, kenapa ibu ngajarin lari cepat? Biar nanti kalian ketika ada sesuatu, ada bahaya, kalian bisa kabur dengan cepat. Nah, untuk bisa lari cepat itu kalian harus melakukan ini. Ini loh cara lari cepat. Tapi nggak bisa kamu akan mendapatkan lari cepat itu ketika hanya di sekolah. Silakan nanti latihan di rumah. Latihan sendiri artinya apa? Mengembangkan kesadaran bahwa apa yang disampaikan itu adalah penting. Contoh, kenapa saya ajarin lompat? Oh, kenapa ini Bu? Kalau nanti kita lagi jalan ternyata ada lubang atau ada got, ada parit, kita bisa lompat saja, tidak harus berputar. Itu tujuannya apa? Buat life skill. Memahamkan dirinya. Tapi untuk mencari itu nggak bisa di sekolah. Harus di luar, harus dengan kesadaran dirinya sendiri. Artinya apa? Dia yang akan berusaha sendiri. Guru hanya membimbing saja di sekolah. Nah, tungkai kamu panjang. Kamu kayaknya bisa menjadi atlet lompat tinggi terkenal. Oke, silakan. Saya punya kenalan seorang pelatih atlet lompat tinggi. Hubungin beliau. Minimal seperti itu. Kamu harus ikut ekstrakurikuler lompat tinggi, ibu yang ngajarin biar kamu jadi atlet. Sampai tua nggak akan jadi. Karena apa? Ya ibunya basicnya bukan siapa-siapa. Atlet bukan, pelatih bukan, guru pun juga kadang-kadang ngajarnya hanya seperti itu. Artinya apa? Bukan profesional. Nah, untuk bisa mendapatkan halnya itu harus kepada orang-orang yang profesional. Adakah guru yang profesional? Ada. Boleh guru jadi pelatih, tapi kapan? Ya saat di luar sekolah. Sehari-hari ngelatih, jam pulang kerja, masuk ke klub ngelatih boleh? Boleh. Tapi yang dilatih hanya satu cabang profesional. Yang terjadi sekarang. Nah, kamu mau sekolah apa? Sepak bola Bu. Sama siapa? Sama saya. Kamu sekolahnya apa? Bola voli. Siapa Bu yang ngajar? Saya. Kamu sekolahnya apa? Renang. Siapa yang ngajar? Saya. Kapan mau jadi? Sementara renang gurunya aja nggak bisa renang. Karena apa? Bangga aja. Oh saya kan biar multi talent gitu. Masa iya guru olahraga nggak bisa jadi pelatih renang? Ya nggak bisa seperti itu karena harus profesional. Kalau kakak-kakak punya latar belakang atletik, ya sudah konsen saja di atletik. Nggak usah mikirin voli. Voli biar lahannya orang lain. Kalau anak-anaknya mau berprestasi. Sementara kalau hanya di sekolah, tadi hanya menumbuhkan kesadaran saja terkait dengan seperti ini, biar kalian nanti dalam hidup sehari-hari. Kenapa? Kalian kan banyak kan kaliannya laut nih, artinya yo mari belajar berenang itu biar kalian bisa seperti ini. Untuk renang yang lebih bagus, ya nggak bisa di sekolahan. Kenapa? Sekolah biasanya nggak ngajarin renang.
Sekali ngajarin renang, orang tuanya protes. Bukan renang Bu, cuman anak-anak mintain duit aja buat bayar kolam renang. Sementara anaknya nggak renang. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini mari kita harus merekonsiliasi diri lagi, kita berpikir kembali lagi sebenarnya apa sih yang akan saya lakukan terkait dengan PJOK ini. Oh, ternyata banyak yang diharapkan ketika pelajaran PJOK di sekolah. Ada yang ngajar di SD. Di SD. Ada kakak. Ya, Ada kakak. kurikulum 2013 yang pertama 2006 itu guru PJOK SD akan dihapus. Karena apa? Nggak harus guru PJOK ngajar olahraga SD. Guru agama boleh, bisa. Orang cuma ngasih bola, anak-anak suruh lari, anak-anak suruh main bola, keringetan, jamnya selesai, masuk kelas, selesai. Itu konsep seorang ahli ahli menteri, waktu itu menterinya ke Pak M. Nuh, yang punya konsep seperti itu. Kami Widya Suara PJOK protes keras. Nggak bisa. Justru di SD itulah penting PJOK, guru PJOK itu. Karena apa? Basicnya itu ada di SD. Jadi anak bisa bergerak dengan benar, bisa tumbuh dengan benar, bisa melakukan teknik atau gerakan dengan itu di SD. Karena di SD itu olahraganya bukan diajarin cara kamu bisa melakukan smash bola voli, cara kamu bisa melakukan passing atas bola voli. Enggak, di SD itu diajarin cara berjalan yang benar, cara melempar yang benar, cara melompat yang benar. Enggak penting lompatnya jauh, enggak penting lemparannya jauh, nggak penting larinya cepat, tapi bagaimana dia bisa lari yang benar. Nah, ketika dia bisa lari yang benar di SD, di SMP-nya baru mengarah kepada otomatisasinya. Oh, kalau lari supaya cepat itu kakinya harus begini, tangannya harus begini. Itu di SD. Sementara ketika guru SD yang diajarkan, yang dengan mengajarkan guru agama, guru kesenian, ya nggak akan dapat itu. Artinya ketika di SMP, ya jalannya ngengkang. Jalannya badannya bongkok, atau anak SMP lihat bola basket geli, takut. Kenapa? Di SD nggak pernah diajarkan hal-hal yang seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Jadi guru olahraga di SD itu nggak penting. Guru kelas aja bisa, itu yang dulu awalnya. Akhirnya kita bergejolak nih, kita protes, akhirnya oh ya sudah, untuk SD masih ada guru-guru tidak PJOK, guru mapel PJOK. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengemasnya itu. Oke, berikutnya. Perkembangan pembelajaran PJOK. Kondisi saat ini. Tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berusaha pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan. Guru PJOK yang membaca PJOK yang berusaha pada peserta didik. Oke. Menyampaikan pembelajaran yang efektif dan berusaha pada peserta didik. Ketika kakak-kakak masih ngajarnya pakai komando, ngajarnya masih klasikal, menurut perintah, itu yang nggak akan berkembang. Sekarang proses belajar pada peserta didik, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplor dirinya, untuk menggali potensinya supaya yang diharapkan itu bisa tercapai, tidak hanya diperintah oleh guru misalnya. Oke, sekarang kalian lakukan tendangan dengan kaki bagian dalam. Sementara hanya cara mendengar bagian dalam. Nah, yang kakak-kakak ajarkan 30 atau setengah kelasnya adalah ikut kegiatan SSB di luar, sekolah sepak bola. Lah kalau di sekolahnya di cara menendang, ya mereka sudah nggak kreatif. Artinya biarkan mereka mengeksplor dirinya. Oh kakak, oh bapak, kalau menendang itu harus begini. Biar ya kasih kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan dirinya. Jadi tidak perlu lagi guru satu badannya, dua. Nah itu udah nggak zaman lagi seperti itu. Hari ini kita akan belajar sepak bola cara menendang. Silahkan. Siapa yang sudah bisa? Saya Pak, siapa? Oke, bikin kelompok. Kamu kelompok itu, oke. Yuk belajar teman-temannya, ajarin teman-temannya, Bapak akan lihat. Nah, gurunya melihat. Nggak usah ikut-ikutan lagi. Melihat saja seperti apa.
Oh, prosesnya seperti ini. Oh, dia udah bagus. Oh, udah bener. Itu aja seperti itu sekarang modelnya. Oke, yang mau komen langsung saja. Kemudian yang kedua, praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Artinya pembelajaran untuk semesta didik. Masih banyak kan kakak-kakak di sekolah, mungkin teman-temannya lainnya dalam mengajar itu masih menganut paham eksklusivitas. Oke, sekarang main bola. Untuk perempuannya duduk. Loh, kenapa memang perempuan? Memang perempuan nggak boleh main bola? Kan boleh. Artinya apa? Kesannya sepak bola itu masih untuk laki-laki. Sementara kalau namanya proses pembelajaran, ya semua harus punya hak terfasilitasi. Misalnya, ada lagi. Oke, kamu jangan ikut lompat karena kamu badannya gendut. Karena kamu nanti bahaya. Nggak bisa seperti itu. Ada lagi misalnya, kamu duduk aja ya. Ini karena olahraga untuk orang-orang yang normal, sementara kamu kan berkebutuhan khusus. Kamu kan punya kelainan. Nggak bisa. Artinya Pak, semua harus terfasilitasi seperti apa dan bagaimana guru itu bisa memfasilitasinya itu. Artinya apa? Supaya proses pembelajaran bisa berlanjut dan mengakomodir semua peserta didik yang ada di kelas. Ingat, mungkin belum sampai ke sana sekolah inklusi. Sekolah sekarang sekolah inklusi. Jadi sekolah umum itu sekarang anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak cacat itu boleh sekolah-sekolah umum. Di sekolah umum artinya apa? Kemungkinan nanti kakak-kakak akan menemu ada peserta didik nggak punya tangan, ada peserta didik nggak punya kaki. Nah itu harus difasilitasi, tidak untuk ditinggalkan. Berikutnya, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Nah, kemudian yang diharapkan adalah untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat tadi seperti Kak Susanti sampaikan. Menumbuhkan kesadaran bahwa oh ternyata kenapa saya harus belajar lari, oh ternyata kenapa saya harus belajar melompat, oh ternyata kenapa saya harus belajar lari jarak jauh, oh ini toh maksudnya. Nah, untuk kehidupan atau life skill di luar dan mendukung atau membantu dalam kehidupan sehari-hari berhubungan dengan kemampuannya tadi. Misalnya ada bahaya, oh dia udah bisa lari. Misalnya ada banjir, oh dia akan melakukan renang. Oh misalnya ada ini, oh nah itu fungsinya memahamkan atau mengembangkan tadi pemahamannya terkait dengan kenapa harus belajar ini. Yang penting itu, apakah itu maksimal sekolah? Enggak tentu. Kalau misalnya bisa, ya silakan. Kalau gurunya mampu. Tapi ketika memang tidak bisa, minimal pemahaman terkait dengan apa, kenapa kamu saya ajarin ini, itu mereka paham sampai ke sana. Silakan, ada yang mau berpendapat. Oke. Kalau nggak ada, silakan. Sekarang tujuan dan dampak program dari PJOK. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun lisan. Ini tujuan dari PPKBG ini ya, yang nanti ujung-ujungnya adalah akan menjadikan peserta didik secara mandiri, berpartisipasi aktif dalam kegiatan jasmani sepanjang hayatnya. Nah, ketika berpartisipasi aktif dalam jasmani sepanjang hayat, yaitu kebugaran akan dapat. Tapi ketika akan mendapatkan kebugaran di sekolah, yaitu akan susah didapat. Karena apa? Prinsip fitnya tidak sampaikan. Kak Ino silakan. Baik, terima kasih Kak. Artinya dampak dari mata pelajaran yang kita ajarkan untuk siswa terkait mengenai mereka punya kebugaran dan prestasi. Sebenarnya kita guru olahraga tidak perlu capek-capek untuk mengembangkan prestasi siswa, artinya bukan kita malas. Tapi kalau kita pandai-pandai melihat situasi dan kondisi, kita sebenarnya
bisa melakukan hal itu, artinya seperti saya kasih contoh Pak, setelah kita mendata siswa punya prestasi atau dia punya keinginan di cabang olahraga mana, cabang olahraga ini, cabang olahraga A dan B, ya kita tinggal titip mereka di cabang-cabang olahraga yang sementara ada berkembang di daerah-daerah tersebut, supaya pada hari hanya tinggal kita poles aja pada saat ada kegiatan-kegiatan antar sekolah Pak. Oke, ya artinya tidak kita juga tidak harus pesimis, kita akan tetap optimis. Bisa mungkin di tempat-tempat tertentu bisa, artinya seorang guru itu bisa mencetak prestasi, bisa, tapi tidak di semua tempat, mungkin di tempat-tempat tertentu, dan itu pun biasanya si anak pun basicnya sudah ada, tidak dari nol. Artinya apa? Ya memang dia bakatnya sudah bagus, artinya sudah dapat bakat dan tidak dari nol. Nah itu bisa dikembangkan di sekolahnya nantinya. Artinya tetap bisa, jadi tetap harus optimis, tidak pesimis. Artinya ya sudah, kamu kalau mau prestasi sana di luar, ya tidak harus seperti itu. Artinya oke, Bapak akan ajarin kamu gini-gini, selebihnya nanti kamu lakukan di luar. Jadi tidak, tetap kita punya tanggung jawab terhadap hal itu. Begitu Kak Ino. Ada lagi silakan. Langsung saja silakan Kak Bardi. Iya, terima kasih Kak atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya menyimak dari awal sampai sekarang Kak. Hanya saja yang perlu untuk kita tanamkan dalam pola pemikiran kita selaku guru PJOK bahwa basicnya kita itu adalah guru PJOK. Itu yang harus kita mendasari. Bukan Ya. guru olahraga. Kalau basicnya itu pada guru SD Kak. Kenapa sampai polarisasi ini perlu untuk saya tanamkan dalam diri saya sebagai guru PJOK? Karena awalannya itu Pak adalah merupakan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Itu basic pertama yang saya tanamkan. Sehingga kalau sama ada sekian banyak daripada argumen yang berkembang bahwa guru olahraga itu pada basicnya itu pada guru SD, ini yang terkadang salah kaprah Kak. Kenapa sampai saya mengatakan hal yang demikian? Karena pada dasarnya guru PJOK pada SD itu adalah merupakan seorang guru yang menanamkan pola dasar seperti itu. Entah itu dari skillnya, entah itu dari lokomotor, non-lokomotor, dan sebagainya. Bahkan dalam proses pengembangan daripada mentalnya, emosi, dan sebagainya. Sehingga perlu yang untuk digarisbawahi Kak izin, konsep dasar yang harus kita pahami bahwa polarisasi yang harus kita tanamkan pada guru SD itu adalah merupakan guru PJOK itu. Kemudian kalau sama saya menyambung daripada apa yang disampaikan oleh Kak Ino, bahwa kalau misalnya ada sekian banyak daripada prestasi-prestasi daripada siswa, terkadang ini yang menjadi satu dilema bagi kita selaku guru PJOK seperti itu. Kalau misalnya guru PJOK yang ada mempunyai basic-basic khusus tidak jadi masalah seperti itu. Tapi kalau sama misalnya ada siswa yang mempunyai potensi yang sedemikian, prestasi yang sedemikian, yang mana kita sudah bisa melihatnya itu semenjak daripada pendidikan usia dini yang kita tanamkan Pak. Kelas 1 sampai dengan kelas 6 seperti itu. Sehingga daripada prestasi-prestasi yang sudah bisa kita lihat, yang sudah bisa kita sistem perkotakan bahwa oh yang ini bisa, yang ini tidak seperti itu. Sehingga daripada apa yang kita lihat sepanjang daripada proses pembelajaran yang kita lakukan, maka klip-klip itu ada seperti itu Kak. Jadi sekian banyak daripada proses pengalaman yang saya jalani, terhitung daripada saya mulai honorer sehingga sampai pada saat ini juga pun kapasitas saya itu masih jadi guru PJOK itu sendiri Pak, individu di sekolah yang saya ampuh. Dan sebab itu kalau sama misalnya ada siswa yang mempunyai potensi-potensi khusus, saya hanya menanamkan dasar kemudian saya mengembalikannya itu kepada klub-klub yang ada sehingga ada hubungan kerjasama Kak. Mungkin untuk sementara terima kasih. Oke, ya betul. Artinya untuk seperti yang tadi Kak Bari sampaikan, kita harus paham nih karakteristik peserta didiknya itu seperti apa. Nah, untuk mengetahui itu bagaimana? Tadi kita harus memahami satu-satu. Oh, ini anak bakatnya di sini. Oh, ini anak bakatnya di sini. Tidak seluruh peserta didik yang kita ajarkan itu bakatnya di olahraga. Artinya ketika kita ngajar PJOK di sekolah, itu belum tentu semuanya gembira, semuanya senang, semuanya ikhlas. Karena apa? Karena dipaksa ikut gitu kan. Begitu juga di mata pelajaran lain, mata pelajaran matematika. Saya
basicnya saya minat bakatnya di olahraga, suruh ikut matematika, ya nggak lepas gitu. Nah itu kan harus kita tahu karakteristik peserta didik itu. Nah ketika kita tahu, oh ini anak bakatnya di sepak bola, oh ini anak bakatnya di olahraga, oh ini, nah itu ketika itu sudah ketemukan, baru bagaimana nanti kakak-kakak bisa mengarahkan mereka, bisa mengajarkan mereka sesuatu yang akan bermakna bagi mereka. Artinya apa? Tidak terus kakak-kakak sendiri, bisa hanya menyarankan kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sini. Nah, seperti itu saja. Artinya apa? Tidak semuanya harus guru olahraga yang menanganinya. Itu gambarnya seperti itu. Jadi tadi hanya menyampaikan pemahaman secara mendetail saja seperti apa yang harus guru lakukan. Jadi hanya bukan sebagai apa namanya ya, trainer di situ. Seperti saya sampaikan tadi Kak Bali bahwa harus paham dulu antara guru olahraga dengan guru PJOK. Apa bedanya? Ada bedanya. Kalau guru olahraga itu seperti pelatih. Dan kalau guru olahraga itu biasanya hanya satu cabang. Karena hanya olahraga tertentu. Enggak ada guru olahraga itu menguasai berbagai macam cabang. Nah kalau guru PJOK, ya kan dia PJOK, jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah itu lebih luas, lebih kompleks. Sekarang apa yang harus kakak lakukan? PJOK atau guru olahraganya, kan begitu. Silakan Kak Besti. Terima kasih Kak untuk kesempatannya. Mungkin saya menambahkan sedikit. Jadi untuk kita guru PJOK sebenarnya kita tidak harus terlalu terfokus untuk materi, tetapi bagaimana kita mendesain proses pembelajaran kita di sekolah, baik di SD, SMP maupun SMA. Yang kedapatan yang pernah saya dapat itu, bagaimana kalau bolanya cuma 2, sedangkan siswanya ada 20, 30, berarti proses pembelajarannya kan tidak, waktunya pasti tidak cukup. Nah dengan media pembelajaran, media yang ada, media bola yang ada, berarti bagaimana kita mendesain proses pembelajarannya dengan teknik-teknik dasar untuk memukul bola atau pokoknya untuk mengajarkan terkait teknik-teknik dasar itu. Bagaimana kita merancang proses pembelajaran agar pembelajaran itu terasa untuk siswa bahwa oh ini cara servisnya gini, cara pukul bolanya gini, agar pembelajaran itu juga menyenangkan bagi siswa. Dan untuk seperti yang tadi Pak Inu bilang bahwa untuk pengembangan prestasi. Kalau sepengalaman saya untuk prestasi ketika dalam proses pembelajaran maupun gerak aktivitas anak di sekolah itu biasanya saya pantau. Oh, baru saya coba, saya promosikan dia, coba mau enggak ikut ini. Nah, karena seperti tadi yang kakak bilang bahwa tidak semua anak punya bakat di olahraga, ada yang di musik, ada yang di, pokoknya bakat yang berbeda-beda lah Kak. Nah, jadi saya biasanya pantau pergerakan anak. Nah, saya mencoba. Dan sepengalaman yang saya mencoba, ya beberapa anak ketika 2SN pun dia lolos sampai ke tingkat nasional, sampai ke tingkat daerah, provinsi. Dan ya memang kebetulan saya basicnya juga pelatih. Dari proses-proses itu saya menggali, mari coba ikut latihan. Nah, dari proses itu ada dia ikut, ya puji Tuhan, hasilnya bisa tingkat daerah, provinsi maupun tingkat nasional. Mungkin itu Kak, terima kasih. Ya, oke. Ya, itu bisa saja terjadi kepada guru olahraga, tapi tidak semuanya. Artinya ada guru olahraga yang mempunyai kemampuan lebih dalam artian dia sebagai mantan atlet misalnya. Tapi kan kembali lagi tidak semua dikuasai. Misalnya kalian sekarang belajar passing bola voli biar kalian bisa main volinya bagus.
Nggak bisa. Main poli itu tidak hanya passing, ada servis saja ada 2, ada passing, ada smash, ada block, ada segala macamnya. Artinya kalau bisa bermain bola voli dengan baik harus diajarkan semuanya itu. Sementara waktunya kan juga nggak mungkin gitu. Itu gambarnya seperti itu. Jadi kembali lagi adalah tadi memfasilitasi peserta didik, mengarahkan kepada minat dan bakatnya. Kalau memang dia mempunyai minat yang atau bakat tertentu, ya silakan arahkan kepada hal-hal yang silahkan ke sana. Ayo ikut sini, kamu punya potensi, kembangkan. Nah, seperti itu tugas dari guru PJOK. Tidak, oh kamu kayaknya bagus nih calon atlet poli, ayo ikut poli sama bapak, latihan poli sama bapak di mana? Di kampung saya tiap sore main poli. Nggak bisa seperti itu. Nanti jadi harus memang kepada orang yang expert di situ nantinya. Oke, kemudian saya mana share screen saya. Oke, kemudian kita lanjutkan dulu karena waktunya juga memang terbatas. Sebenarnya kegiatan ini enak ngobrol karena memang kita harus saling berkolaborasi dan saling berbagi. Tapi ketika memang terbatasi oleh waktu kadang-kadang memang tidak maksimal. Oke, ya berikutnya adalah ini. Untuk kegiatan ini, kegiatan di PKG ini nanti kan kakak-kakak ada kegiatan tatap muka di selama 6 hari. Nah, apa yang harus kakak-kakak lakukan di tatap muka tadi? Besok itu yang harus dibawa ini. Yang pertama. Jadi merencanakan suatu pembelajaran, membuat suatu proses pembelajaran yang direkam ya selama 30 menit tanpa edit, 30 menit ya dari mulai awal, artinya lebih kepada langsung ke langkah-langkah pembelajarannya saja. Untuk pendahuluannya lebih di skip saja, artinya sedikit-sedikit saja, artinya nanti semua silakan ngajar PJOK yang beneran direkam selama 30 menit dengan suara yang jelas, dengan menggunakan model pembelajaran yang selama ini kakak-kakak pilih, kakak-kakak gunakan seperti apa. Kenapa? Karena nanti hasil dari rekaman itu kita akan analisis bersama-sama. Apakah pembelajaran selama dilakukan itu efektif atau tidak. Nah, kita nanti akan analisis bersama-sama. Jadi nanti semua masing-masing harus melakukan pembelajaran PJOK selama 30 menit yang intinya tersampaikan ya. Nggak usah terlalu banyak, nggak usah dari mulai absen, dari mulai nggak, langsung saja mungkin kepada inti pembelajarannya saja selama 30 menit tanpa edit, tanpa dipotong. Artinya harus di-replanning dulu, direncanakan dulu seperti apa nih, seperti artinya yang benar-benar tersampaikan inti materinya selama 30 menit itu. Kenapa? Karena nanti kita akan cek bersama-sama. Ini contohnya, praktekkanlah kegiatan PJOK selama 30 menit secara natural. Rekaman praktek PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Sudut penempatan kamera harus jelas, boleh muridnya yang ngambil gambar atau 1 atau 2 kamera silahkan, pakai kamera handphone juga nggak apa-apa, yang penting suaranya jelas dan gambarnya juga jelas. Aktivitas yang dilakukannya juga jelas. Kemudian suara guru harus terekam dengan jelas. Nah, artinya ketika suara guru harus jelas, harus seperti apa, suaranya mungkin lebih kencang dan lokasi yang digunakan tidak banyak suara atau tidak gaduh. Misalnya bukan di tempat umum, bisa jadi di tempat yang rada sepi lah, karena untuk pengambilan gambar saja secara khusus. Kemudian hasilnya nanti diunggah di LMS RPP-nya. Jadi apa yang kakak sampaikan nanti sesuai dengan RPP yang kakak buat, dan nanti RPP-nya diunggah di link, kemudian rekamannya juga diunggah di link, dan nanti di pertemuan tatap muka kita akan bahas, kita akan evaluasi, dan kita akan cermati serta kita akan analis video tersebut di modul 21. Artinya apakah pembelajaran ternyata enggak seperti ini, harus seperti ini.
itu nanti yang akan kita lakukan. Jadi ada batas waktunya. Ini 27 Juni mungkin untuk yang pertama ya, untuk batch pertama ya, mungkin sekitar akhir awal-awal Agustus nanti silakan masih dipakai untuk ngirimkan link rekamannya. Oke, sampai di sini silakan. Terkait dengan tugas ini ada yang mau ditanyakan? Kakak tanya sedikit terkait batas waktu pengunggahan tugas tanggal 27 Juni ya Kakak? Saya nggak pasti. Ini takutnya untuk batch 1 yang kemarin untuk lubang 1. Karena ini saya pakai PPT, mudah-mudahan ini untuk 1, jadi paling nggak bedanya 2 minggu. Jadi mungkin di awal Agustus masih bisa dilakukan. Iya, terima kasih kalau begitu Kakak. Ini kan terkait karena kita membuat video pembelajaran. Ini kan kita ada libur semester, pasti kan kita belum bisa berproses dengan anak-anak sampai tunggu anak-anak masuk sekolah. Ya, Nah, mulai itu yang besok mungkin libur bisa, sekolah. Iya, ini mungkin jadi pertimbangan kira-kira untuk kita bisa berproses untuk pengambilan video proses pembelajaran ini karena mengingat ada anak-anak libur semester Kakak. Oke, ya. Terima kasih. Oke, ada lagi? Oke, jadi 30 menit, tapi membuat RPP-nya dulu, skenarionya seperti apa. RPP-nya nggak usah banyak-banyak. RPP yang terbaru kan yang penting ada tujuan pembelajarannya, ada langkah-langkah pembelajarannya, dan ada penilaiannya. Udah itu saja. Kemudian tuangkan skenario pembelajaran itu dalam praktek pembelajaran dan direkam dalam bentuk video. Itu saja sebenarnya. Jadi langkah-langkah pembelajarannya apa, anak ngapain itu tuangkan ke dalam tulisan di RPP, kemudian laksanakan dalam lapangan dan direkam. Itu aja, gampang, nggak susah. Oke, berikutnya untuk hari ini silakan. Artinya kalau 30 menit kita dari dalam kelas kah langsung di luar kelas, Pak? Di luar kelas untuk kegiatan pembelajaran PJOK dalam artian praktek gerak, bukan kesehatan. Artinya saya pikir jangan sampai sama seperti PPG kemarin itu, pengantar materinya di dalam baru keluar lapangan. Oh enggak apa-apa, di setting seperti itu juga boleh, tapi maksimal 30 menit. 30 menit tujuan pembelajarannya apa, kemudian skenarionya apa. Nah, skenario yang ada di pembelajaran itulah silahkan dituangkan ke dalam praktek pembelajaran dan direkam. Kalau memang ada, kita akan mulai dari kelas dulu, ya nggak apa-apa, silakan. Itu intinya 30 menit maksimal. Proses pembelajarannya yang dari mulai sampai ke bagaimana kakak nanti akan kelihatan bagaimana evaluasinya. Jadi silakan nanti dicermati seperti apa. Boleh saja dari kelas misalnya, di kelas cukup 5 menit misalnya begitu, langsung keluar, itu silakan nanti dicermati. Lagi? Oke, silakan. Kak Domingus. Silakan, Kak Simon. Kak Simon, cek, silakan. Oke, tidak masuk audionya. Ya, sementara sekarang silakan kakak-kakak nanti memetakan harapan dan kekhawatiran terkait dengan program PKG PJOK ini. Kira-kira apa sih harapan dan kekhawatiran yang kakak-kakak harapkan, misalnya di dalam pembelajaran PJOK ini. Kira-kira ini silakan saya kirim link Jamboard di WA, di chat. Jamboard
Ya, silakan dibuka di chatting, itu ada link, silakan diklik, ada Jamboard situ, silakan nanti ditulis harapannya, apa yang menjadi harapan, kemudian apa yang menjadi kekhawatiran terkait dengan kegiatan ini. Silakan dibuka linknya, nanti akan sudah dibuka linknya, silakan. Kalau sudah, nanti silakan buka yang ini, link Jamboardnya, kemudian nanti silakan pilih yang kotak ini dulu. Kotak ini, sticky note ini, kemudian ada beberapa warna, silakan pilih, terus tuliskan di situ. Tuliskan di situ, nanti semua tulisannya akan nampak di sini dengan signal masing-masing, harapannya apa terkait dengan kegiatan ini, kemudian sudah dibuka linknya, sudah keluar seperti ini belum di laptopnya? Kalau sudah silakan. Nah, iya, silakan diketiknya di dalam, kemudian sampaikan di situ. Ya, silakan. Pertanyaannya tadi adalah apa harapan yang diinginkan selama program ini? Kemudian tantangannya apa? Kemudian bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Jadi ini ada satu, ini harapannya apa? Nanti yang kedua tantangannya apa? Ini diklik yang panah ini di halaman keduanya nanti. Jadi jangan numpuk di halaman satu. Klik di halaman keduanya untuk tantangannya, kemudian di halaman ketiganya untuk bagaimana mengatasi tantangan tersebut. Begitu. Silakan. Nulisnya di dalam sticky ya, dalam kotak itu. Ya, dalam kotak ini. Jadi klik yang gambar ini dulu, kertas ini, baru nanti nulisnya di dalam.
Oke, untuk tantangannya ada di halaman 2. Kakak-kakak bisa klik yang atas ini, panah ini. Klik panah ini nanti akan ada di halaman 2. Kemudian tantangannya masuk ke situ, kemudian cari cara mengatasi tantangannya ada di halaman yang ketiga aja. Baru 5 orang, yang lainnya masih aktifkah di ruangan atau sudah meninggalkan ruangan? Ya, yang memberikan harapan baru 5 orang, yang lainnya masih aktif atau memang terkendala dengan buka Jamboardnya untuk buka linknya. Oke, hambatannya adalah jaringan. Kakak, yang ketiga itu apa, Kak? Cara mengatasi rintangannya, solusinya, solusi mengatasi tantangannya. Jadi kalau tantangannya misalnya ini, oh terkendala dengan internet, solusinya berarti saya harus pergi ke bawah tower untuk bisa mendapatkan internet, gitu misalnya. Sudah semua? Oke, nanti saya akan baca di sini, kita akan sampaikan nanti apa tantangannya, kemudian kira-kira harapannya apa, tapi harapannya hampir sama rata-rata, ingin memahami lebih banyak tentang PJOK dan meningkatkan kompetensinya. Kemudian tantangannya juga jaringan. Oke. Ya, oke kakak-kakak, itu linknya saya sematkan juga di grup kelas PJO, grup WA. Nanti dilanjut, saya akan pantau terus ininya, harapan dan tantangan serta bagaimana mencari solusi terhadap tantangannya. Nah, sekarang
sudah sore di sana ya, sana udah jam 5 ya. Oke, kita akan terakhir kita akan membuat kesepakatan dulu sebelum kita akhiri kelasnya. Nanti ini tetap dilanjutkan untuk menulis harapan, tantangan, dan solusinya tetap dilanjutkan. Nanti linknya kalau hilang bisa dilanjutkan diklik lagi nanti di WA group. Itu sudah saya sematkan. Oke, sekarang kita diskusikan dulu terkait dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita akan seperti apa? Oke, yang pertama saya sudah share dokumen untuk tatap maya kita atau sinkronus kita di selama 21 pertemuan. Itu saya sudah kasih jam-jamnya. Silahkan nanti dicermati, kemudian silahkan nanti kalau memang mau dirubah ya silahkan sepakat. Artinya kalau mau sepakat semua sepakat. Kalau mau pagi atau mau siang silakan sepakati, saya ngikutin saja karena kakak-kakak yang mempunyai waktu di sana lebih enak nyaman sore, siang, atau pakai bagaimana. Itu nanti sepakati itu. Yang kedua, kesepakatan yang kedua terkait dengan pakaian. Silakan mau pakai kaos kayak mau pakai baju, mau segala macam silakan. Yang penting jangan pakai kaos dalam atau nggak pakai baju. Karena ini kita nggak terlalu virtualnya nggak terlalu seperti kayak seminar, boleh pakai kaos, boleh pakai jaket. Berikutnya, aturannya ketika memang off cam itu dianggapnya tidak hadir. Jadi ketika memang hanya ada namanya, tidak on cam itu dianggap tidak hadir. Setuju ya? Silakan. Setuju, Jadi Kak. semuanya harus on. Ya, semuanya harus on cam karena aturannya kalau off cam itu tidak hadir karena pengalaman sudah itu ketika off cam hanya namanya saja di situ. Tapi orangnya nggak ada. Ketika dipanggil-panggil nggak nyaut-nyaut. Jadi memang hanya nitip nama saja. Orangnya nggak tahu ada di mana. Jadi begitu juga ada yang pintar sekarang guru PJOK. On cam tapi rekaman. Jadi direkam dulu videonya kemudian dipasang. Tapi ada juga yang orangnya nongol tapi dipanggil kok diem aja dan gerakannya itu ternyata rekaman. Orangnya juga nggak ada. Artinya juga harus sering-sering direspon, sering-sering nanti berinteraksi. Tuh. Jadi waktunya nanti silakan sepakatin saja. Kalau sudah sepakat nanti di WA. Kalau tidak ada perubahan, tidak ada yang menanyakan karena waktu, maka kita akan pakai waktu yang sudah saya share di situ. Artinya tidak ada perubahan. Tapi ketika mau dirubah, silakan didiskusikan dan nanti keputusannya silakan jam berapa akan rubah. Yang kedua terkait dengan pakaian, boleh pakai kaos. Yang ketiga harus on cam. Harus on cam. Untuk minum silakan, untuk sambil ngopi silakan, tapi jangan makan pakai sendok. Artinya makan besar tidak diperkenakan. Hanya ngemil saja boleh. Sambil ngemil, sambil dengerin, sambil ngopi nggak apa-apa, silakan. No smoking. Merokoknya nanti kalau sudah selesai. Artinya tidak terlalu resmi banget, tapi juga tidak terlalu santai banget. Artinya ngemil boleh, sambil ngopi boleh, tapi kopinya di meja, bukan ngopinya ke warung ya. Jangan, Pak saya mau ngopi dulu, bukan begitu. Artinya ngopinya tetap di meja, silakan sambil minum juga boleh, sambil ngemil juga boleh, silakan sediakan, tapi di tempat. Tapi makan besar, makan nasi dan segala macamnya itu nanti setelah kegiatan selesai. Yang ketiganya adalah ngerokoknya juga nanti. Kemudian terkait dengan kehadiran, berapa lama toleransi di sini yang dikategorikan tidak telat. Sepakati dulu. Kalau di kelas yang di Banten, saya kasih kesepakatan 10 menit. 10 menit itu 10 menit 00 itu dianggapnya belum telat. Tapi ketika sudah lewat 10 menit itu dianggapnya telat. Kenapa? Karena absensinya kalau hadir itu nilainya 2, kalau telat nilainya 1, kalau tidak hadir nilainya 0.
Berapa menit sepakatannya? Bisa. Sama ya, 10 menit ya. 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 Oke, jadi 10 menit maksimal ke masuk ke Zoom-nya setelah kegiatan dimulai. Jadi 10 menit Ya. silakan. Izin kakak, mungkin saya bisa sampaikan sedikit. Di lokasi tempat tugas saya itu, ketika jaringan listrik mati, otomatis sinyal nggak ada. Karena dulunya kami di 3T, itu di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yang paling timur. Jadi ketika listriknya mati, otomatis sinyal nggak dapat. Tapi biasanya begitu ada pemberitahuan dari Telkom. Ada pemberitahuan bahwa ada pemutusan jaringan untuk sementara. Jikalau itu bertepatan dengan pemberitahuannya bertepatan dengan kegiatan tatap muka, berarti mungkin saya mohon izin pasti sampaikan surat pemberitahuannya di grup. Ya. Tapi untuk jadwal yang kemarin kakak udah bagikan, saya setuju banget. Cuma ada satu saja, kakak mungkin ini bisa jadi pertimbangan untuk yang di tanggal 18. Bisa nggak kakak kalau tanggal 18-nya itu dimundurkan tanggal 19? Kebetulan kalau memang nggak bisa nggak apa-apa. Kebetulan lokasi tempat tugas saya itu berada di wilayah yang saya karena tanggal 16 itu berencana berangkat ke Kecamatan Kei Besar, menyeberang dengan kapal laut merayakan Hari Raya Idul Adha di kampung, karena di tempat saya memang notabene adalah mayoritas Katolik, tidak ada masjid, jadi saya mesti pulang kampung. Jadi bisa nggak kakak jadwal tanggal 18 itu bisa dimundurkan ke tanggal 19 kan? Ya. Harusnya memang tidak ada tanggal 18 karena tanggal 18 itu adalah cuti bersama, libur. Oke, ya nanti kita sampaikan karena setelah nanti hari Jumat kan kita ketemu lagi, kita sampaikan nanti di hari Jumat. Saya koordinasi lagi dengan tim ya. Ya harusnya tidak ada hari Selasanya. Iya, siap kakak. Terima kasih. Oke. Pak Hardi. Siap, silakan. Baik, artinya kita punya kelas ada nih, Pak sebagai admin. Kita harus milih ketua kelas. Karena di sini yang senior Ibu Tari, maka bagaimana teman-teman kita aklamasi Ibu Tari sebagai ketua kelas? Ya, yang pertama itu juga harus ada. Silakan ditunjuk nanti ketuanya. Kemudian tugas ketuanya adalah satu harus aktif di WA group. Nguprek-nguprek temannya terkait dengan jadwal kapan harus meet, kemudian ngabarin temannya yang memang belum masuk harus dikabarin, kemudian setiap tugas di LMS ada batas waktunya, itu juga harus diuprek-uprek supaya tidak telat, karena kalau telat mengupload itu juga tidak bisa disampaikan lagi. Itu tugasnya. Silakan mau pilih siapa, itu harus ada memang yang koordinatornya. Kalau oke, ya sudah, Bu Tari saja. Aduh. Oke, karena tadi katanya senior, yang senior. Harusnya malah kakak, harusnya cari yang muda, yang energik. Kita kan udah tua-tua. Silakan, disepakati kalau begitu. Siapa? Kalau saya ikut aja. Siapa di sini? Yang muda itu Kak. Siapa yang muda? Nggak kelihatan yang muda di sini. Nggak tahu yang muda siapa gitu. Oke, silakan sepakati ya. Nanti disepakati di grup. Terus kalau sudah sepakat, silakan nanti siapa yang bertanggung jawab situ. Oke. Berikutnya adalah tadi sudah, jadwal sudah. Nah, yang penting itu ketika pakaian silakan, makan snack juga boleh silakan, sambil ngopi juga silakan. Waktu maksimal 10 menit yang masuk Zoom atau telat. Kalau ada hal-hal terkait dengan teknis, silakan nanti berhubungan dengan Kak Admin yang ada di grup WA juga, Kak Hani. Itu semuanya ada di situ. Oke. Sudah jam 5 di sana, di sini juga jam 3, harusnya tadi selesai setengah 5 ya.
karena hanya 1,5 jam. Silakan, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup pertemuan untuk kali ini? Kak Barli mungkin mau disampaikan? Kak Asrul? Oke, cukup? Pas, Kak. Oke, cukup. Ada yang mau disampaikan? Kakak izin Silakan. Cukup, Kak. mungkin satu, kalau seumpamanya ada kegiatan yang kita mau ikuti, bisa tidak kita koordinasikan, mungkin ada keterlambatan sedikit gitu. Kalau Artinya kalau ini kan kita tatap maya ya. Kalau tatap maya itu sebenarnya mau login, mau login di mana saja bisa. Artinya kan pakai untuk misalnya kondisi darurat boleh nggak apa-apa pakai handphone. Tapi nanti ketika sudah ada tempat harus bawa laptop karena memang ada hal-hal yang sesuatu yang di handphone tidak bisa dilakukan karena. Tapi ketika memang lagi dalam perjalanan telat misalnya nggak apa-apa, nanti silahkan boleh login pakai handphone dulu, artinya hadir dulu, nanti begitu sampai di tempat ganti ke laptop, itu juga nggak apa-apa, diperbolehkan, silakan. Tapi artinya ketika saya dalam perjalanan nih nyampe ke sekolah nanti 1 jam lagi, artinya nanti login 1 jam itu artinya sudah telat gitu. Begitu, Kak Desi. siap Kak. Mungkin saya di sini terbaca dua Kak, karena memang Ya. laptop saya ini kameranya belum diobrak-abrik ini. Soalnya kamera tidak berfungsi, makanya saya pakai HP dan pakai laptop untuk dia. Ya, silakan, nggak apa-apa. Ya, makasih, boleh Kak. pakai 2 device karena memang ada beberapa juga yang memang terganggu seperti itu. Oke, ada lagi? Silakan. Kalau sudah tidak ada, ya sudah. Kita akhiri untuk pertemuan pertama kali ini. Jangan lupa kakak-kakak harus LMS-nya harus sering-sering dibuka karena memang tugas-tugasnya semuanya ada di sana. Jadi terkait dengan tugas-tugas itu semuanya di dalam LMS-nya. Jadi bukanya jangan lompat-lompat, runut. Per halaman dibuka, kemudian kalau ada tugas langsung dikerjakan. Terus kalau ada memang harus diupload, silakan diupload. Ingat, ngupload tugasnya dalam bentuk PDF. Jadi sebelum diupload, di PDF-kan dulu, baru diupload. Terus ingat juga ada due date-nya, ada waktu maksimalnya. Karena kalau waktu maksimal sudah terlewatin, itu sudah tidak bisa dibuka lagi. Jadi minimal setengah jam setiap hari itu dibuka LMS-nya, dicek tugasnya apa, kapan due date-nya, kemudian biar nggak lupa atau nggak terlewat. Oke, sampai ketemu lagi nanti di hari Jumat itu di pukul sama kayak hari ini, pukul 13 sampai 16.30 karena waktunya masih 2 jam untuk membahas modul 11 P1 dan 11 P2 karena harusnya P1 dibahas hari ini juga tapi waktunya memang nggak cukup, jadi nanti langsung 2 saja di P1 dan P2-nya di ketemuan di hari Jumat jam 15.00 sampai 16.30. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat yang di sana. Selamat ini masih di sekolah apa udah pada di rumah? Udah di rumah, Pak. Masih di sekolah. Di rumah, Pak. Ya, kalau yang sudah masih di sekolah silahkan pulang. Sudah sore. Itu yang di sekolah pasti tunjangannya itu besar, Kak. Iya. Yang emang apa di Maluku ada bayaran lembur untuk sekolah lama-lama gitu. Ada Kak. Mungkin di sekolahnya Kak Buce, kalau Kak Buce jatuhnya besar, Kak. Oke, terima kasih. Sampai ketemu besok di hari Jumat. Kalau ada apa-apa sampaikan di WA Group terkait dengan masalah-masalah yang di kegiatan ini. Selamat sore, sampai ketemu di hari Jumat. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau meninggalkan ruangan boleh klik
live meeting. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Hardi. Salam semuanya. Izin keluar.